Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya dalam pembelajaran akidah bersama Mr. Mulsan. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Baik, untuk pembelajaran akidah kita menggunakan kitab yaitu Durusul Aqaid Ad-Diniyah, di mana kitab ini adalah karya Sayyid Abdurrahman bin Saqqaf bin Husain As-Saqqaf rahimahullahu ta'ala, amin. Baiklah, untuk pertemuan pertama kita ini, kita langsung saja untuk memasuki pada Ad-Darsul Awal. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama membacakan salawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Rasulullah. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Habiballah. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Amin wahjillah. Oke, baik. Kita mulai fil muqaddimah, dalam pendahuluan. Nah, fil muqaddimah di sini ada 5 poin. Nah, yang pertama at-tauhid, dan yang kedua samratuhu, buahnya tauhid. Yang ketiga maudhu'uhu, sasaran dari tauhid. Kemudian yang keempat wadi'uhu, yang membukukan. Jadi orang yang membukukan tauhid ini siapa? Kemudian yang kelima adalah hukmuhu, hukum mempelajari tauhid. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. At-tauhidu tauhid. At-tauhidu tauhid lughatan, secara bahasa atau menurut bahasa, yaitu adalah ja'lus syai'i wahidan. Ja'lus syai'i wahidan, menjadikan sesuatu menjadi satu. Ja'lus syai'i, menjadikan sesuatu, wahidan, menjadi satu. Wastilahan, dan menurut istilah, huwa, yaitu ilmun ilmu yubhatsu, yang dibahas, fihi, di dalamnya, an itsbatil aqaidid diniyah, tentang penetapan akidah-akidah agama, al-muktasabi, yang diambil, min adillatihal yaqiniyah, dari dalil-dalil yang yakin. Oke. Tauhid ada 2 pengertian. Menurut bahasa, lughatan, lughatan itu menurut bahasa, yaitu adalah menjadikan sesuatu menjadi satu. Itu tauhid menurut bahasa, ya. Kalau menurut istilah, itu adalah ilmu yang di dalamnya. Jadi tauhid itu adalah sebuah ilmu yang di dalamnya itu dibahas tentang akidah-akidah agama, yang dimana akidah-akidah agama ini itu diambil dari dalil-dalil yang yakin. Itu pengertian tauhid secara istilah. Baik, ini adalah poin pertama. Itu samrotuhu,
buahnya tauhid. Nah, oke. Saja untuk buahnya tauhid. Samrotuhu buahnya tauhid. Samrotuhu buahnya tauhid. Ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bil barohini, dengan dalil-dalil atau dengan bukti-bukti al-qat'iyah, yang pasti. Jadi, dengan bukti-bukti, dengan dalil-dalil atau dengan tanda-tanda al-qat'iyah yang pasti. Wa itsbatuma, dan menetapkan sesuatu, yajibu, yang wajib, lahu, bagi Allah, min sifatil kamali, dari sifat-sifat yang sempurna. Min sifatil kamali, dari sifat-sifat yang sempurna. Wa tanzihuhu, dan mensucikan Allah, an simatin naqsi, dari tanda-tanda kekurangan atau cacat, ya, dari tanda-tanda kekurangan. Kemudian wattasdiqu, dan mengakui kebenaran, birusulihi, dengan utusan-utusan Allah, alaihim, atas mereka, as-salatu wassalam, salawat dan salam. Oke. Oke, buahnya tauhid atau samrotuhu. Yang pertama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanda-tanda atau bukti yang pasti. Misalkan Allah itu ada, buktinya apa? Alam semesta ini. Alam semesta ini seluas ini, seagung, sebesar ini, tidak mungkin kalau tidak ada yang menciptakan. Nah, dengan begini kita kenal bahwa Allah itu maha ada, ya, wujud. Oke, yang pertama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanda-tanda atau bukti yang pasti. Kemudian yang kedua, menetapkan sifat-sifat kesempurnaan yang wajib bagi Allah. Ya, Allah atau Tuhan itu pasti memiliki sifat-sifat yang sempurna. Kalau memiliki sifat yang cacat, berarti bukan Tuhan. Ya, berarti bukan Tuhan. Kemudian yang ketiga, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari tanda-tanda kekurangan atau cacat. Pasti yang namanya Tuhan itu tidak memiliki sifat yang kurang atau sifat yang cacat. Misalkan Allah itu maha lemah, na'udzubillah, salah. Allah itu lemah, enggak mungkin. Tapi Allah itu maha kuasa, ya. Oke. Kemudian yang keempat, buah dari tauhid adalah mengakui kebenaran utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Yaitu maudhu'uhu, sasaran tauhid. Apa sih? Mari kita langsung maknain. Maudhu'uhu, sasaran tauhid. Zatullahi ta'ala, zatnya Allah ta'ala. Wa zatu rusulihi, dan zatnya, dan zat rasulnya Allah. Min haitsu ma, ditinjau dari segi sesuatu atau dari segi sesuatu,
Min haitsu ma dari segi sesuatu yajibu yang wajib, yajibu yang wajib, wama dan sesuatu yastahilu yang mustahil, wama dan sesuatu yajuzu yang boleh. Jadi sasarannya adalah zatullah wa zat rusulihi min haitsu ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuz. Wal mumkinu dan benda-benda yang mungkin seperti alam semesta ini. Min haitsu annahu ya, dari segi sesungguhnya mungkin, dari segi sesungguhnya mungkin, yastadillu dapat dijadikan dalil, atau dijadikan dalil bihi dengannya ala wujudi sani'ihi atas adanya zat yang menciptakan. Ala wujudi sani'ihi atas adanya zat yang menciptakan. Wasam'iyat dan masalah-masalah sam'iyat, dan masalah-masalah sam'iyat min haitsu i'tiqadiha dari segi meyakininya, dari segi atau maudhu'uhu, yaitu yang pertama zatnya Allah dan Rasulnya. Jadi sasaran ilmu tauhid di sini itu adalah zatnya Allah dan Rasulnya ditinjau dari sifat-sifat yang wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Yang kedua sasarannya adalah benda-benda mungkin, ya, seperti alam ini ditinjau dari segi bahwa benda-benda mungkin tersebut itu bisa untuk dijadikan dalil, dijadikan dalil tanda atas adanya zat yang menciptakan. Ya, kita tidak jauh-jauh untuk meyakini adanya Tuhan dengan alam semesta ini. Ya, adanya kita, adanya yang menciptakan kita. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada di ilmu tauhid. Sasarannya adalah benda-benda mungkin yang ditinjau dari segi bahwa benda mungkin tersebut bisa dijadikan dalil atas adanya zat yang menciptakan. Nah, yang ketiga itu adalah masalah-masalah sam'iyat, ditinjau dari segi meyakininya, ya, meyakininya. Oke. Nanti untuk lebih detailnya kita di bab selanjutnya. Poin yang keempat adalah wadi'uhu. Siapa sih orang yang membukukan tauhid ini? Nah, bukukan tauhid awaluman, orang pertama. Orang pertama, awaluman orang pertama, dawana yang membukukan, dawana yang membukukan ilmu tauhid, ilmu tauhid, ilmu tauhid, ilmu tauhid, warattabahu dan menyusunnya, wa allafa fihi, wa allafa fihi, dan merangkumnya, ya, dan merangkumnya fihi di dalamnya. Ya, jadi fihi di dalamnya dalam ilmu tauhid. Jadi di yang menulis, ya, yang menertibkan dan yang menyusun, merangkum ilmu tauhid itu adalah al-imaman, dua imam. Dua imam. Abul Hasan al-Ash'ari, Imam Abu Hasan al-Ash'ari, wa mutabi'uhu dan pengikut-pengikutnya. Wa Abu Mansur al-Maturidi dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, wa mutabi'uhu dan pengikut-pengikut.
ilmu tauhid atau wadi'uhu yaitu ada dua. Yang pertama Imam Abu Hasan Al-Asy'ari beserta pengikut-pengikutnya, dan yang kedua adalah Imam Abu Mansur Al-Maturidi beserta pengikut-pengikutnya. Ke bagian terakhir adalah hukmuhu, hukum mempelajari ilmu tauhid. Hukumnya, hukum mempelajari ilmu tauhid, hukmus syari', hukum syar'i atau hukum secara syariat, fihi di dalam ilmu tauhid itu apa? Dalam mempelajarinya adalah hukumnya al-wujubu, wajib, al-aini, aini, wajib ain. Jadi setiap orang wajib mempelajari ilmu tauhid. Ala kulli mukallafin, ala kulli mukallafin, bagi setiap orang mukallaf, bagi setiap orang mukallaf, zakarin baik laki-laki, wa unsa dan perempuan, walau bidalili, walaupun dengan dalil, walaupun dengan dalil al-ijmali yang secara umum, baik laki-laki atau perempuan itu gunakan dalil yang umum. Oke, jadi hukmuhu, hukumnya tadi apa? Wajib ain bagi setiap orang mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan, walaupun dengan dalil yang secara umum. Baik, sampai di sini semoga Ustaz ucapkan syukron. Bertemu di pertemuan selanjutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.